Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bkhair, Syekh. Hal tasma'unani jayidan? Naam. Alhamdulillah. Idzan naqulu bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li bari'il anam. Thumma as-salatu was-salam ma naha fi dhawhin hamam ala rasulil arabi wa alihi wa sahbihi wa man sala min hisbihi sabilahu fi hubbihi ala mamaril hiqabi. Wa ba'du fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. As'adallahu awqatakum bil khairat wa nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana ilma. Wa aqulu ahlan wa sahlan wa marhaban bi thalabatil ilm. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa berkumpul di sore hari ini untuk melanjutkan daurah bagi mahasiswa dan mahasiswi baru di Markas Ilmu Syariah dan Bahasa Arab kampus Misbah kita. Ya. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan tentang wasaya Al-Imam Syafi'i li talibil ilmi. Wasiat-wasiat dari Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu. Dan di kesempatan ini saya hanya menyampaikan 4 wasiat dari wasiat-wasiat Imam Syafi'i yang tertuang dalam kitab syair beliau yang disebut Diwanu Al-Imami Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i selain beliau ahli dalam masalah fikih, usul fikih, beliau juga ahli dalam hadis dan juga menguasai sekali bahasa Arab. Sehingga yang pernah saya dengar dari ustadz saya, guru saya, bahwa asru al-ihtijaj bi kalamil Arab, masa terakhir ucapan orang Arab bisa dijadikan sebagai hujjah untuk salah atau benarnya suatu bahasa, itu berakhir di masanya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i termasuk orang yang perhatiannya besar terhadap bahasa Arab dan juga terhadap syair-syair. Makanya beliau sendiri juga punya kitab kumpulan syair-syair yang beliau tulis. Namanya Diwan Al-Imam Syafi'i. Ya. Ada 4 wasiat atau 4 syair yang akan saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan syair yang pertama tadi sudah dibawakan atau disampaikan oleh Ustaz Hafidz Mubarak hafizahullah ta'ala pada muqaddimah daurah beliau di pagi hari. Ada yang masih ingat syairnya? Ada yang masih ingat? Syair apa yang beliau bawakan di muqaddimahnya? Ini berdiam semua nih. Bisa unmute sendiri kan ya? Ya, Fikri. Fadhal Fikri. Sepertinya tidak ada yang ingat. Abu Ammar. Hal tadzakarta maqalahu Ustaz Hafidz Mubarak fi sabah mimma qalahu al-Imam Syafi'i. عفوا أستاذ في الصباح عندي حاجة لذلك لم أسمع المحاضرة. طيب بارك الله فيك.
Baik, syair yang pertama ini adalah syair yang mungkin sudah sering teman-teman dengar, bahkan mungkin yang tiga lainnya juga mungkin syair yang tidak asing di telinga teman-teman sekalian. Maka dalam ilmu balaghah ini sebutannya saya bukan ngajarin, tapi sebutannya lazimul faidah. Jadi bukan faidatul khobar. Kalau faidatul khobar itu saya memberitahu teman-teman satu ilmu yang teman-teman belum ketahui sama sekali. Namanya faidatul khobar. Tapi kalau menyampaikan sesuatu yang kiranya sudah dipahami oleh orang lain dengan tujuan supaya orang lain itu lebih dengan tujuan agar orang yang dikasih tahu tersebut mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, disebut sebagai lazimul faedah, ya. Jadi sifatnya kali ini bukan faidatul khabar tapi mungkin lebih kepada lazimul faedah gitu. Ya, ini syair yang pertama. Al-wasiyatul ula, dia mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'undika an tafsiliha bibayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Ingat ya teman-teman yang ini tadi, akhi, saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin. Nah, menerjemahkan ketika ada kata negatif, lan atau la, kemudian setelahnya ada illa, ada pengecualian, maka cara menerjemahkannya adalah buang lan dan ilanya. Maka jadinya, wahai saudaraku, kau hanya akan memperoleh ilmu dengan 6 hal atau 6 perkara yang akan aku beritahukan kepadamu perinciannya dengan jelas. 6 hal itu adalah zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuli zaman. Seorang bisa belajar atau memperoleh ilmu itu ketika dia punya kecerdasan, kemudian punya semangat, lalu punya kesungguhan, punya bekal, kemudian ada bimbingan seorang ustadz, dan dia punya waktu yang lama. Ya, tentunya orang yang nggak cerdas ya akan kesulitan belajar, bahkan mungkin nggak bisa belajar kayak teman-teman yang mungkin diuji oleh Allah SWT dengan penyakit autis gitu ya, yang nggak bisa berpikir dengan normal seperti orang lainnya gitu. Beberapa jamaah di masjid saya itu begitu, mereka rajin sholat gitu, tapi ketika saya perhatikan sholatnya nggak serius gitu. Ya mungkin karena begitu, mungkin dikasih rasa suka terhadap masjid oleh Allah SWT, tapi karena keterbatasan akalnya sehingga tidak bisa menjalankan ibadah itu dengan benar. Maka seorang yang mau belajar perlu kecerdasan. Ya, banyak orang-orang yang di masa mudanya itu malas belajar. Ketika tua baru muncul semangat belajarnya, dan kadang ketika masuk kelas itu merepotkan ustadznya. Merepotkan karena ya, daya tangkapnya sudah lambat gitu. Kemudian sebentar-bentar protes gitu ya, Ustadz jangan cepet-cepet, Ustadz pelan-pelan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian harus punya semangat ya. Semangat contohnya adalah semangat datang tepat waktu, masuk kelasnya gitu ya. Kemudian punya semangat untuk beli buku-buku yang bisa menunjang, seperti punya kamus, seperti punya buku-buku yang akan dibahas ketika di kelas. Punya pintar mengatur waktu supaya tidak ketinggalan pelajaran, bisa mengikuti pelajaran, bisa mengesampingkan kesibukan-kesibukan dunianya ketika datang waktu bagi dia untuk menuntut ilmu. Kemudian perlu kesungguhan, ya. Setelah tadi hadir tepat waktu, punya buku, punya bolpen, punya kertas untuk mencatat faedah dari pelajaran, juga perlu kesungguhan. Ketika sudah di kelas itu tidak membagi pikirannya antara mendengarkan pelajaran, menyimak pelajaran dengan memikirkan hal-hal lain.
Jadi kadang kalau di kelas itu dosen-dosen itu suka bilang, nahnu fi wadin wa anta fi wadin akhar. Kita ada di satu lembah, tapi kamu berada di lembah lainnya. Badannya di kelas, akan tetapi pikirannya melayang ke sana kemari memikirkan orang lain. Maka orang yang punya kesungguhan tidak melakukan hal seperti itu. Kalau sungguh-sungguh belajar, maka konsentrasi. Gunakan telinga, mata, dan hati dengan sungguh-sungguh untuk bisa memperoleh ilmu. Karena kita semuanya dikeluarkan dari perut ibu kita, itu dalam keadaan yang sama-sama dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, nggak punya ilmu apapun, bodoh semuanya. Tapi kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Dari kesungguhan kita dalam menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk memperhatikan pelajaran, memahami pelajaran, itulah yang menghasilkan output yang berbeda, kualitas ilmu yang berbeda-beda. Ya. Di antara bentuk kesungguhan itu ada seorang mahasiswa dari Tajikistan, ditanya oleh dosennya tentang ilmu fikih, gitu. Maka jawaban-jawabannya itu menunjukkan bahwa mahasiswa ini ahli fikih, terutama fikih Hambali. Kemudian ditanya lagi oleh dosen tersebut tentang masalah bahasa Arab. Ternyata kemampuannya luar biasa. Seperti dia paham betul Alfiyah Ibnu Malik dan syarahnya Ajurumiyah, gitu. Maka ketika ditanya, kamu bagaimana bisa memperoleh ilmu ini? Tafsir bisa, fikih bisa, bahasa Arab bisa, gitu. Padahal Anda tinggalnya di Tajikistan, gitu. Negeri yang mungkin tidak terlalu banyak ulamanya, tidak seperti Indonesia. Ustadz-ustadznya sangat banyak sekali. Tajikistan tidak seperti itu. Gitu. Maka kata mahasiswa ini, intinya kurang lebih dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen yang disampaikan tadi, karena pernah mendengar ucapan-ucapan tersebut dari kalamnya Syekh Utsaimin. Dalam sehari dia mendengarkan kaset kajiannya Syekh Utsaimin selama 17 jam per hari sebelum dia jadi mahasiswa di Madinah. Nah, kayaknya diucapkan oleh para ulama, likulli mujtahidin nasib. Setiap orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mempunyai hasil yang berbeda. Itu ijtihad ya. Kemudian bulghah, punya bekal. Karena segratis apapun suatu pelajaran gitu ya, pasti butuh modal. Minimal butuh modal kuota internet gitu ya, dengan sistem pengajaran yang sekarang. Kemudian perlu suhbatu ustadzin, perlu bimbingan seorang ustadz. Tulisannya katanya yang betul ustaz gitu ya. Ustaz, bukan usta DZ gitu. Tapi ustaz yang sesuai dengan KBBI. Bimbingan seorang ustadz. Ya. Jadi nanti kalau sudah mulai belajar, jangan sungkan untuk bertanya. Banyak mahasiswa yang kadang di luar jam pelajaran itu nanya ke saya masalah pelajaran, ini kenapa begini, ini kenapa begitu, ini apa artinya, sudah betulkan terjemah saya dan lain sebagainya. Dan saya dengan senang hati itu akan menjawab jika memang saya ada waktunya, gitu. Ya, tapi di sini ada catatan. Nanti ketika sudah mulai jadi mahasiswa itu, jangan setiap punya masalah, setiap punya hal yang tidak diketahui itu langsung bertanya kepada ustadz. Tapi hendaknya berusaha mencari dulu jawabannya sendiri. Cari di buku, cari di internet, dan lain sebagainya. Baru kalau masih ragu nanti tanyakan ke ustadz, gitu. Jangan setiap masalah langsung ditanyakan ke ustadz, cari jalan cepatnya. Itu
kurang bagus seperti itu. Saya biasanya kalau bertanya pada Ustaz Ahmad Handika rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah tentang suatu masalah, biasanya beliau akan mengarahkan gitu. Silakan antum baca di sini, silakan antum baca di kitab ini, silakan antum baca di link ini dan lain sebagainya. Nah, jadi gitu ya, jangan nanti mentang-mentang punya kenalan Ustadz, setiap punya masalah langsung bertanya pada Ustadz. Tapi usahakan untuk cari jawaban sendiri dulu. Kalau masih belum yakin baru nanti ditanyakan pada Ustadz. Dengan seperti itu, insya Allah membantu teman-teman untuk cepat pintar. Ya, kemudian tulu zaman butuh waktu yang lama, gitu ya. Dengan tadi kecerdasan kita yang berbeda-beda, gitu ya, yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada orang yang dalam 6 tahun itu sudah cukup mumpuni ilmunya, belajar 6 tahun sungguh-sungguh. Seperti Imam Nawawi misalnya. Belajarnya cuma 6 tahun, kemudian setelah itu mulai ngajar gitu. Tapi ilmunya luar biasa. Nah, yang kecerdasan tidak sehebat Imam Nawawi seperti kita-kita ini, ya kalau belajar butuh waktu yang lama, butuh menelan ilmu sedikit demi sedikit gitu. Al-yauma ilmun wa ghadan misluhu gitu. Jadi, hari ini kita cari ilmu, besok cari lagi gitu. Banyak orang yang baru sungguh-sungguh serius belajar, baca semua isi buku dari awal sampai akhir itu hanya ketika mau ujian saja. Kemudian berharap apa yang dia baca dalam semalam itu bisa dia hafalkan semuanya dan nggak ada yang lupa. Maka tipe pembelajar yang seperti ini akan sedikit dapat faedah dari ilmunya. Kalau mau dapat faedah yang bagus, ya caranya adalah dengan rajin-rajin mengulang pelajaran. Ya, ini tadi ada yang nanya, Ustaz, saat saya hadir di meeting online sedang belajar gitu ya sama Ustaz dan teman-teman, itu rasanya semangat sekali belajar gitu. Tapi nanti ketika sudah nggak belajar gitu di luar itu malas sekali lah rasanya untuk murojaah gitu. Maka tipe-tipe orang seperti ini tipe orang yang maunya disuapin, nggak mau cari makan sendiri. Jadi dalam teori belajar itu kita punya kaidah la tu'tini samakah walakin alimni kaifa astar. Jangan kau beri aku ikan, tapi ajari aku gimana caranya memancing atau gimana caranya menjala gitu, menjala ikan. La tu'tini samakah walakin alimni kaifa astar. Jangan kau beri aku ikan, tapi ajari aku cara menangkapnya. Gitu ya. Jadi ini wasiat yang pertama, bahwasannya seorang hanya bisa memperoleh ilmu dengan 6 hal, yaitu dengan kecerdasan, dengan semangat, kesungguhan, dengan bekal, kemudian bimbingan seorang ustaz dan waktu yang lama. Di sini ada pertanyaan, kenapa Imam Syafi'i juga menyebutkan di antara kunci sukses menuntut ilmu adalah harus ikhlas ketika menuntut ilmu. Ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya? Lianna talabal ilmi ibadah. Terus? Kalau talabul ilmi itu adalah ibadah, lalu kenapa tidak beliau sebutkan syaratnya berarti harus ikhlas gitu? Tapi kenapa beliau cuma ngasih tips kalau mau dapat ilmu harus cerdas, harus semangat, harus sungguh-sungguh, harus punya bekal, harus punya ustadz yang mau bimbing, dan harus punya waktu yang lama. Kenapa beliau tidak sebutkan harus ikhlas gitu? Kenapa ya?
Jadi nanti ketika nerima pelajaran itu seperti itu ya, jangan pasrah gitu, Ustaznya ngomong apa kemudian langsung diterima gitu aja gitu. Tapi dipikirin, kenapa kok begini ya, kenapa kok begitu ya. Ya, ada yang tahu nggak? Nyerah semua. Ya, kurang lebih kalau perkara ikhlas gitu ya, itu adalah hal yang sudah banyak diketahui oleh orang dan sesuatu yang sudah sangat maklum atau sudah sangat wajar diketahui oleh orang, itu biasanya dilewati begitu. Beliau langsung menunjukkan kepada hal yang paling penting setelah itu, setelah hal yang diketahui bersama. Karena dalam ilmu nahwu nanti teman-teman belajar ketika kapan fa'il itu dibuang. Seperti qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Para pemilik parit itu atau para penggali parit itu dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Siapa yang memeranginya? Nah, itu kan tidak disebutkan dalam ayatnya gitu. Qutila ashabul ukhdud. Nah, ada beberapa tempat yang namanya pelaku atau subjek atau fa'il itu tidak disebutkan. Itu diantaranya ketika fa'ilnya itu sudah maklum, pasti tidak ada yang lain gitu. Maka dalam contoh syair seperti ini, ketika ikhlas tidak disebutkan itu karena ikhlas merupakan hal yang sudah lazim atau wajib diketahui oleh setiap orang. Sesuatu yang bukan rahasia lagi gitu. Itu ya, makanya beliau langsung masuk ke poin-poin yang mungkin belum diketahui oleh orang. Yaitu tadi kecerdasan, semangat, kesungguhan, bekal, pimpinan usaha dan waktu yang lama gitu. Lalu kalau kita bertanya kan ikhlas tadi kemungkinan besar kan sudah diketahui oleh semua orang ya, bahwa ibadah harus ikhlas. Pertanyaannya, ikhlas dalam menuntut ilmu itu seperti apa? Adilah. Nah, Ustaz, mungkin contoh dari ikhlas dan itu tidak di manusia bahwasanya kita ilmu yang lebih seperti itu, Ustaz. Ya, maaf, kurang terdengar jelas, terputus-putus suaranya. Diulangi Adil. Gimana Adila? Suaranya udah jelas, Ustaz. Sekarang jelas, silakan. Lebih ikhlas dalam menuntut ilmu itu bahwasanya menuntut ilmu bukan dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari manusia, karena ia memiliki ilmu yang lebih. Iya. Nah, berarti tujuan yang benar untuk menuntut ilmu itu apa? Tadi kan kalau pengen dipuji manusia kan tujuan yang salah ya. Kalau tujuan yang betulnya gimana? Tujuan yang betul itu raf'u juhlin, mengangkat kejahilan dari diri orang lain. Iya, insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, itu ucapan Imam Ahmad ya, ketika beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Keutamaan ilmu itu tidak bisa ditandingi atau dikalahkan oleh ibadah apapun. Ibadah yang lainnya tidak bisa menandingi keutamaan ilmu. Tapi beliau memberi syarat idza sahhat niyatuhu, kalau betul niatnya. Maka beliau ditanya, niat yang betul dalam menuntut ilmu itu bagaimana gitu. Maka beliau menjawab, antanwiya raf al-jahli an nafsik.
kau berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirimu sendiri. Lalu kemudian wa antanwiya raf al-jahli an ghairik. Lalu kau niatkan setelah belajar nanti kamu mengangkat kebodohan dari orang lain, gitu. Ya. Dan Imam Malik berkata, kuntu ata'allamul ilma li nafsi. Dulu aku mempelajari ilmu itu untuk diriku sendiri. Maksudnya memang niat awalnya itu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, dari diri beliau sendiri. Wa hakadha kana nas. Dan begitulah para ulama dahulu ketika belajar. Itu niat awalnya adalah mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Jadi tidak niatnya itu agar nanti punya hak untuk bisa ngajar gitu. Agar nanti dipanggil sebagai seorang ustadz atau seorang ustadzah sehingga nanti bisa ngajar di tempat ini tempat itu gitu. Niat utamanya bukan itu. Niat utamanya haruslah untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, baru nanti kalau dianya sendiri sudah nggak bodoh, udah pintar, dia angkat kebodohan dari orang lain gitu. Kemudian ditambahkan sama Syekh Shalih Al-Utsaimin niat yang ketiga dan keempat. Tadi niat pertamanya kan mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Niat keduanya adalah ingin mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, niat yang betul dalam ilmu adalah ingin menjaga ilmu supaya tidak sirna. Karena ilmu kalau tidak dibicarakan, tidak disampaikan kepada orang lain, lama-lama orang akan lupa dengan ilmu tersebut. Sehingga tidak ada lagi yang mengingat ilmu tersebut dan dilupakan. Seperti Mandumah Al-Ibiri. Mandumah Al-Ibiri itu syair yang sangat bagus sekali tentang adab dan motivasi menuntut ilmu. Saking luar biasanya, para ulama dahulu nggak mau ngajarin muridnya sebelum muridnya tuh hafal syair tersebut. Misalnya ada anak bilang mau kepada seorang syekh, gitu, syekh tolong ajari saya ilmu warisan. Atau syekh ajari saya ilmu mustalah hadis. Syekh ajari saya tafsir. Maka beliau-beliau itu akan mengatakan, saya akan ajari kamu kalau kamu sudah hafal Mandumah Al-Ilbiri, syairnya Abu Ishaq Al-Ilbiri. Ya, tapi meskipun hebat sekali seperti itu syairnya, tapi syair itu sempat dilupakan oleh orang karena tidak ada yang membicarakan gitu. Ada satu masa penuntut ilmu tidak menghafalkan itu. Baru muncul lagi belakangan ini. Setelah munculnya internet, syair itu terkenal lagi. Gitu. Tuh, ilmu kalau tidak dijaga akan hilang. Maka salah satu bentuk niat yang betul dalam menuntut ilmu adalah niat menjaga ilmu supaya tidak hilang. Dan niat yang keempat, niat yang betul dalam menuntut ilmu, poin keempatnya adalah hendaknya dia meniatkan untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Berniat untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Ya, saya ulangi. Yang pertama, berniat ingin mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Yang kedua, berniat mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, berniat untuk menjaga ilmu agar tidak dilupakan oleh semua orang. Dan yang keempat, dia berniat untuk mengamalkan ilmunya, bukan sekedar mengoleksi maklumat, tapi dia niatkan untuk nanti agar dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Gitu ya. Ya, ini yang pertama. Kita pindah ke wasiat keduanya. Wasiat keduanya tidak kalah penting. Beliau mengatakan, isbir ala muril jafa min muallim, fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Wa man lam yaduk murra ta'allumis sa'ah tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Ini ada keliru dikit ya, harusnya ta'allumi bukan ta'allumush. Wa man lam yaduk murra ta'allumis sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Wa man fatahu ta'limu waqta shababih fakabbir alaihi arba'an li wafatih. Ayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa in lam yakuna la'tibara lidhatih. Bersabarlah atas perlakuan atau pahitnya sikap kasar seorang guru. Sebab gagalnya ilmu itu berasal dari menjauhinya.
Siapapun yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar sesaat, maka dia akan merekuk hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Siapapun yang tidak menyempatkan belajar pada waktu mudanya, maka takbirilah ia 4 kali atas kematiannya. Hidup seorang pemuda demi Allah dinilai dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tiada, maka tidak ada, maka dirinya itu tidak berarti. Ya. Apa suara saya masih jelas? Nah, Ustaz. Baik ya. Jadi harus bersabar atas perlakuan yang nanti kurang menyenangkan dari seorang guru. Kalau belajar online, nanti mungkin juga akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan seperti koneksi yang tidak bagus, suara ustadz yang mungkin terputus-putus seperti tadi ya. Kita komunikasi tidak lancar, maka perlu kesabaran. Ya. Dan seorang akan gagal menuntut ilmu itu kalau dia mulai menjauhi gurunya tadi ya. Karena belajar itu perlu suhbatu ustadz, perlu didampingi oleh seorang guru. Tidak bisa kita belajar hanya dengan bermodalkan membaca buku sendiri. Sehingga nanti kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan dari membaca buku itu bisa menyesatkan. Mangkana syaihuhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min sawabihi atau kama qala. Siapa yang menjadikan satu-satunya gurunya adalah bukunya, atau siapa yang menjadikan bukunya sebagai satu-satunya guru bagi dirinya, maka kesalahan-kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Gitu. Kemudian siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar sesaat, ya belajar itu pasti capek ya, kadang ngantuk juga gitu. Kalau saya awal-awal ngajar online itu nggak sanggup saya. Paling lama saya bisa ngajar 1 jam. Kalau suruh ngajar 2 jam itu jam keduanya udah ngantuknya bukan main. Tapi karena dibiasakan gitu, akhirnya sekarang ngajar online pun senikmat ketika ngajar offline. Gitu. Perlu pembiasaan, gitu ya. Kalau tidak mau bersabar menuntut ilmu sesaat, maka efeknya adalah akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hayat. Banyak orang-orang tua kita, mungkin di sekitaran kita, tetangga kita gitu ya, merasa ketika sudah tua gitu ya, setiap menghadapi suatu permasalahan itu akan kebingungan karena kurang ilmunya gitu. Ya. Kemudian siapa saja yang tidak menyempatkan belajar pada waktu mudanya, maka takbirilah ia 4 kali atas kematiannya. Tadi saya sampaikan ya, kadang ada orang-orang yang di masa mudanya tidak diberi taufik oleh Allah SWT untuk belajar gitu ya. Sibuk mencari dunia, ketika sudah mulai dewasa baru dia malah sempat dapat hidayah gitu. Udah usia 60, usia 70 baru mulai belajar bahasa Arab gitu. Kadang saya tuh antara kasihan dan nggak tega gitu. Melihat kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Semangat sekali belajarnya ketika ditanya, "Kenapa pengen belajar bahasa Arab?" gitu. Itu beliau hanya menyebutkan motivasinya kenapa gitu, tapi bukan tidak menyebutkan tujuannya. Karena Al-Quran itu adalah karena bahasa Arab itu dipakai di Al-Quran, karena bahasa Arab itu dipakai di hadis, dan nanti penduduk surga akan berbicara dengan bahasa Arab itu. Ini kan sebenarnya motivasi saja, motivasi kenapa seseorang harus belajar bahasa Arab. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Harusnya jawabannya ya karena saya perlu untuk tahu bahasa Arab. Karena misalnya saya pengen paham apa yang saya baca ketika saya sholat. Saya pengen paham apa dari arti dari juz 30 gitu, sehingga memudahkan saya memahami tafsirnya gitu. Saya pengen bisa bahasa Arab agar memudahkan saya menghafal hadis gitu. Harusnya seperti itu, bukan tadi karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, penjelasan ulama berbahasa Arab, nanti ahli surga akan bahasa Arab gitu. Sehingga
ketika sudah tua baru datang ke tempat kursus, tempat belajar gitu ya. Kadang faedah yang dia dapatkan kurang, justru menghambat orang lain gitu. Baru merasakan hinanya kebodohan di masa tuanya. Makanya kalau seorang pemuda kok tidak memanfaatkan masa mudanya untuk belajar, pesannya Imam Syafi'i, kabir alaihi arba'an. Takbirilah ia 4 kali. Anggap saja dia sudah mati gitu. Suaranya kecil. Ya. Hidup seorang pemuda demi Allah dinilai dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tiada, maka dirinya tidaklah berarti. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang-orang yang memamerkan harta kekayaannya gitu ya, memamerkan HP-nya, outfit-nya gitu ya, bajunya yang mahal, sepatunya yang mahal, celananya yang mahal, tasnya yang mahal dan lain sebagainya. Maka sebenarnya dia memamerkan sesuatu yang tidak pantas dipamerkan, karena semua itu hanya titipan dari Allah SWT dan ketika mati tidak akan ikut dibawa gitu. Seorang pemuda harusnya berbangga itu ketika dia punya ilmu gitu ya. Kalau tidak punya ilmu meskipun duitnya banyak ya akan kelihatan nol, nggak punya arti gitu ya. Ya, jadi jika keduanya tiada, jika ketakwaan dan ilmu itu tidak ada pada seorang pemuda, maka dia tidak punya arti sekalipun duitnya banyak. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini kunci yang ke 7 ya, tambahan dari ucapan Imam Syafi'i yang tadi. Jadi orang kalau mau pintar maka harus punya kecerdasan, punya semangat, punya kesungguhan, punya bekal, punya ustadz yang mendampingi, kemudian siap menuntut ilmu dalam waktu yang lama, kemudian ya harus punya kesabaran. Gitu. Poin selanjutnya setelah bersabar adalah meninggalkan kemaksiatan. Bentar ya. Suara saya masih jelas? Wadah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, ini Imam Syafi'i mengadukan buruknya hafalan beliau kepada Waqi'. Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Dia mengatakan, "Syaqautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Aku mengadukan buruknya hafalanku kepada Waqi'. Maka beliau memberiku saran agar aku meninggalkan dosa. Kemudian beliau memberitahuku bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada seorang pendosa. Ya, jadi nanti di antara hal yang bisa menghambat seseorang untuk memperoleh ilmu atau yang membuat seseorang melupakan hafalannya adalah dosa-dosa yang dia lakukan. Maka siapa yang menemui kesulitan dalam menuntut ilmu, ketika memahami pelajaran susah, ketika menghafal susah, maka di antara yang bisa dia lakukan adalah memperbanyak istighfar. Barangkali kesulitan menghafal, kesulitan memahami yang dia dapat itu adalah akibat dari banyaknya dosa yang dia tumpuk. Maka dengan istighfar, barangkali Allah mengampuni dosanya dan kemudian membuatnya mudah memahami dan menghafalkan pelajaran. Gitu. Ini kata Syekh Abdul Aziz At-Turaifi atau At-Tarifi,
Dia mengatakan al-ilmu yuthabbitul insan wal ibadatu tuthabbitul ilma. Fal insanu bila ilmin jahilun wal ilmu bila ibadatin du'ifun amamal ahwa. Ilmu yang tidak bermanfaat akan membuat seorang menjadi alim atau pandai, tapi tidak membuatnya menjadi amil, mengamalkan ilmunya. Tuh. Jadi ilmu itu menguatkan manusia, kata Syekh Abdul Aziz At-Tharifi ya. Ilmu itu menguatkan manusia dan ibadah itu menguatkan ilmu. Manusia tanpa ilmu akan disebut sebagai jahil. Tapi kalau orang berilmu tidak banyak beribadah, maka dia akan menjadi lemah di hadapan hawa nafsu. Al-ilmu yuthabitul insan wal ibadatu tuthabitul ilma. Ilmu menguatkan manusia dan ibadah menguatkan ilmu. Artinya lawan dari ibadah itu maksiat. Berarti maksiat itu akan tudha'ifu al-ilma. Ilmu bisa kemaksiatan bisa melemahkan ilmu. Ilmu yang sudah dihafalkan seorang, yang sudah dipahami seorang, bisa dia lupakan, bisa dia jadi gagal paham tentang ilmu itu kalau dia bermaksiat. Seperti mungkin teman-teman dengar kisahnya Imam Al-Bukhari ya, hanya melihat betis seorang perempuan tersingkap gitu ya. Kemudian beliau lupa 40 bab dalam ilmu yang sudah beliau hafalkan. Itu orang dahulu ya. Dosanya sedikit jadi bisa memprediksi dosa apa yang dia lakukan sehingga dia melupakan ilmu. Sedang kita kebalikannya. Kalau beliau tadi ilmunya banyak, dosanya sedikit, kita ini ilmunya sedikit, dosanya yang banyak. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar juga. Di samping kita memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang terakhir, wasiat terakhir. Beliau mengatakan, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Wa man talabal ula sahiral layali. Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Tarumul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talabal la'ali. Ketinggian diraih berdasarkan ukuran kerja keras. Siapapun yang ingin meraih puncak, maka dia akan rela begadang. Siapa saja yang ingin unggul tanpa rasa letih, maka ia hanya menyia-nyiakan umurnya untuk meraih suatu kemustahilan. Engkau mengharapkan kejayaan, lantas di malam hari hanya tidur saja. Orang-orang yang mencari mutiara pun harus rela menyelam di dalam lautan. Ya, jadi setelah tadi kecerdasan, semangat, kesungguhan, bekal atau modal dibimbing oleh seorang ustadz, kemudian butuh waktu yang lama, butuh bersabar, butuh meninggalkan maksiat. Yang terakhir, thalibul ilmi itu harus siap begadang untuk murojaah pelajaran gitu ya, untuk mengerjakan tugas-tugas dari gurunya gitu. Kalau tidak siap seperti itu, ya akan sulit memperoleh ilmu atau akan kalah oleh temannya yang lebih semangat gitu. Ya. Jadi pengen sukses tapi sepanjang malam kerjanya hanya tidur, nggak mau bangun malam untuk nyatat materi dan lain-lain. Maka ini akan kalah seperti orang yang mencari mutiara di dasar lautan. Orang yang mencari mutiara dalam laut itu harus siap mati. Karena dia kalau naik terlalu cepat bisa mati, naiknya terlalu lambat juga bisa kehabisan oksigen dan lain sebagainya. Maka orang yang mau dapat mutiara itu harus orang-orang yang memang super berani. Orang yang mau mencari dunia saja harus rela seperti itu. Maka kita yang mencari kebahagiaan di akhirat, kita yang mencari jalan-jalan yang memudahkan langkah kita ke surga, harus lebih semangat lagi dan harus lebih siap untuk
bangun di malam hari untuk membaca, menulis. Gitu ya. Kata Ibnul Wardi, dia mengatakan, wahjurin nauma wahasilhu faman ya'rifil matluba yahkir ma badal. Kurangilah waktu tidurmu dan gunakan waktu tidur itu untuk menghasilkan ilmu. Karena sungguhnya siapa saja yang tahu apa yang sebenarnya sedang dia cari, maka dia akan meremehkan semua yang pernah dia beri. Ya, kalau teman-teman tahu seberapa besar pahala dari menuntut ilmu, maka semua yang sudah teman-teman kerahkan untuk mendapatkan ilmu itu akan teman-teman sepelekan. Saya kalau meskipun begadang misalnya dari Isya sampai subuh itu belum apa-apa dengan jika dibandingkan dengan pahala dari ilmu yang bisa didapatkan. Ya. Ya, mungkin sementara dari saya begitu aja. Di 4 wasiat dari Imam Syafi'i ini ya. Semoga teman-teman nanti bisa simak lagi video ini, rekaman dari daurah ini, kemudian teman-teman hafalkan syair-syair beliau ini. Itu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ustaz. Ayo, tafadhol. Nah, Ustaz, bukan pertanyaan sih Ustaz, mungkin lebih tepatnya kayak tips begitu Ustaz. Ya. Supaya kuat begadang dan mungkin teknis begadang itu bagaimana Ustaz? Apakah harus tidur mungkin 6 jam kah? Karena kadang-kadang kalau Ana itu begadang gitu Ustaz, kadang-kadang paginya itu ngantuk, suka lemas gitu Ustaz. Ya. Enggak ada tips trik dari Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, amin Pak. Tipsnya ini saya dengar dari Pak Gita ya. Pak Gita itu mengutip ucapannya Winnie the Pooh. Katanya Winnie the Pooh itu pernah mengatakan, you are better than what you think what you are, gitu. Anda itu punya kemampuan yang lebih baik dari apa yang Anda perkirakan, gitu, kurang lebih. Anda punya kemampuan yang lebih baik daripada apa yang Anda perkirakan. Kita mengira kadang kalau tidur tidak 8 jam itu nanti pagi akan ngantuk, pagi kurang semangat, kerja nanti jadi malas-malasan dan lain sebagainya. Tapi padahal sebenarnya badan itu semakin disayangi, semakin dimanja, akan semakin malas dan akan semakin tidak produktif. Tapi semakin Anda paksa diri Anda, semakin dilatih badan Anda untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar kebiasaan normal Anda, maka kualitas badan Anda akan lebih baik gitu. Kita kan sebenarnya sama-sama aja ya, sama-sama makan nasi, sama-sama menghirup udara gitu. Tapi kenapa satu orang bisa tidur cukup 2 jam, 3 jam, sedangkan yang lain merasa kalau nggak 8 jam kayaknya nggak puas tidurnya? Ya karena pembiasaan. Maka untuk bisa begadang dan siap memurjaah dan mencatat pelajaran di malam hari harus dibiasakan. Untuk teknisnya terserah ya, bisa misalnya biasanya tidur jam 8 ditambah dulu jadi sejam lagi, jam 8 sampai jam 9 baca buku gitu. Nanti kalau udah kuat sampai jam 9 bisa ditambah jam 8 sampai jam 10 malam itu baca buku. Kalau kuat lagi jam 8 sampai jam 11 gitu. Kuat lagi jam 8 sampai jam 12 belajar. Jam 12 baru tidur gitu. Atau dibalik, habis Isya langsung tidur sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah ya. Langsung tidur nanti jam 3 bangun. Karena kan azan jam 4 ya. Berarti jam 3 bangun, nanti sholat tahajud, kemudian baca buku gitu. Kalau nanti sudah terbiasa jam 3 bangun, nanti hari berikutnya coba bangun jam
2. Kalau udah terbiasa bangun jam 2, nanti tambah lagi bangun jam 1 gitu. Seperti itu harus dibiasakan. Dan cari hal-hal yang bisa membantu, memperkuat teman-teman begadang seperti kopi gitu ya. Kalau dengan minum kopi bisa lebih kuat meleknya, maka minum kopi. Gitu. Tapi intinya bahwa badan kita itu semakin dimanjakan, maka kualitas tubuh kita akan makin buruk. Tapi semakin kita paksa tubuh kita, maka kita akan punya kemampuan lebih. Badan kita akan lebih kuat. Apa bedanya sih kita sama Aderei gitu ya? Aderei bisa ngangkat beban yang berat gitu. Ya karena dia membiasakan dirinya untuk mengangkat sedikit demi sedikit beban yang berat. Jadi kita yang nggak biasa, nggak akan kuat ngangkat barbel yang 100 kilo misalnya. Ya karena kita nggak mau membiasakan. Kita terlalu memanjakan tubuh kita. Kata Syekh Sa'id Al-Kamali, kalau Anda merasa bahwasannya dalam sehari Anda harus tidur 8 jam, maka absyir. Bergembiralah. Karena Anda nggak pantas jadi seorang thalibul ilmu. Tidak pantas mengaku diri sebagai seorang penuntut ilmu. Gitu ya, Ayub, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik barakallah. Silakan, ada lagi? Parman? Parman tidak ada suaranya. Silakan kalau mau tulis pertanyaan juga boleh di chat. Dari akhwat, nggak ada yang bertanya? Fikri, Ustadz, bagaimana seorang terus berada dalam kebaikan? Ini pertanyaan, ini kurang lebih tadi udah ditanyakan ke Ustadz Hafid juga ya, tentang gimana kalau ada Ustadz yang kadang terjatuh dalam kemaksiatan gitu. Ya, gimana caranya seorang untuk terus berada dalam kebaikan? Ini tentunya satu hal yang mustahil ya. Suatu ketika, alhamdulillah atau ya, atau siapa ya, ketemu sama Umar kemudian mengatakan, wahai Umar, sepertinya saya ini munafik. Kenapa? Kata Umar atau kata Abu Bakar, saya lupa. Lalu dia mengatakan, soalnya saya kalau sedang berada di sisi Rasulullah itu kayaknya saya semangat banget pengen masuk surga dan saya takut banget masuk neraka sehingga saya rajin beribadah, saya menjauhi kemaksiatan. Tapi ketika sudah pulang ke rumah bermain sama anak istri, seolah saya lupa hal itu. Maka kata Rasulullah SAW, ketika ditanyakan tentang hal itu, kata beliau, seandainya kamu terus-menerus istiqomah dalam kebaikan, berbuat ketaatan terus, nggak pernah maksiat, maka niscaya malaikat akan turun kepada kamu dan mengajak kamu bersalaman. Karena nggak ada orang yang bisa seperti itu. Maka tips dari Rasulullah adalah saatan gitu. Ada saatnya ibadah, ada saatnya urusan dunia. Kalau sudah mulai jenuh beribadah, coba ibadah yang lain. Tadinya baca Quran, malas, maka pindah berzikir.
Dikir malas, coba doa. Kalau mengerjakan semua bentuk ibadah masih malas juga, maka coba cari selingan kegiatan-kegiatan dunia yang tidak mengandung maksiat. Ngobrol sama istrinya, baca buku bareng istrinya. Gitu. Kalau punya istri gimana? Ya segera menikah. Gitu. Jadi nanti ada yang menyemangati. Gitu. Ya, jadi untuk terus-menerus selalu dalam kebaikan itu suatu hal yang mustahil, tapi kita bisa mengupayakan untuk memperbanyak berbuat baik dan meminimalisir berbuat keburukan. Kata Ustaz Khalid Basalamah, hafizahullah ta'ala, jadi yang namanya ibadah itu ada rasa manisnya, ada rasa nikmatnya. Yang namanya dosa juga ada rasa manisnya atau rasa enaknya. Tinggal kita nanti lebih nikmat ketika menyantap yang mana. Lebih enak menyantap manisnya ketaatan atau lebih enak menyantap manisnya kemaksiatan. Gitu. Maka orang yang membiasakan diri untuk menyantap yang nikmat-nikmat akan tidak akan merasakan enaknya kemaksiatan. Sebagai contoh ya, orang yang terbiasa minum jus jeruk misalnya, dia tidak akan enak ketika meminum minuman keras. Maka tipsnya, dan antara tipsnya adalah mengupayakan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap ibadah dan menumbuhkan rasa benci terhadap maksiat, dan doa kepada Allah supaya dianugerahi rasa tersebut. Dan terdoa yang bisa dipanjatkan adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Allahumma iqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, bagikan kepada kami rasa takut yang bisa menghalangi kami dari berbuat kemaksiatan kepadamu. Itu diantara doanya. Kemudian diantara upaya yang bisa kita lakukan supaya terus-menerus dalam kebaikan atau minimal bisa meminimalisir berbuat dosa, lebih banyak berbuat baiknya adalah menuntut ilmu ya. Karena tadi ilmu itu bisa menguatkan seseorang untuk beribadah. Kemudian bersahabat dengan orang-orang yang soleh, yang ketika berjumpa dengannya kita termotivasi untuk beribadah dan kita malu untuk berbuat dosa. Jangan sampai kita punya teman-teman yang kita mau ibadah di depan dia itu malah kita malu. Ketika kita nggak ikut bermaksiat, kita nggak enak. Jangan pilih teman-teman yang seperti itu. Pilih teman-teman yang soleh. Kalau saya ringkas, minimal 3 ya. Berdoa, kemudian berilmu atau menuntut ilmu. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh. Itu kalau kalah. Siapa tadi yang tanya ya? Lupa saya. Oh, di chat ya. Bentar. Fikri Awaludin tadi ya. Barakallahu fiik. Kemudian Adila. Boleh sebutkan lagi judul kitab syair milik Abu Ishaq tentang menuntut ilmu tadi. Namanya Ta'iyah. Ta'iyatu al-Ilbiri. Ini saya tulis di chat ya. Everyone. Ta'iyah al-Ilbiri. Jadi kalau teman-teman cari di YouTube atau di Google, muncul Ta'iyatu al-Ilbiri. Jadi disebut Ta'iyah itu karena akhiran dari syairnya itu ta. Dan ini kita bahas setiap hari Sabtu pekan pertama. Hari Sabtu pekan pertama setiap bulannya di channel Fawaid Misbah. Sebulan sekali kita bahas 5 bait gitu. Ta'iyah al-Ilbiri.
Kemudian dari Hikmawati, bagaimana tips agar seseorang terus semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu? Ya, kurang lebih sama ya, seperti jawaban untuk Fikri tadi. Gimana seorang biar berada dalam kebaikan ya. Intinya doa sama Allah SWT agar dianugerahi rasa cinta terhadap ilmu, kemudian mempelajari hadis-hadis atau ayat-ayat tentang keutamaan ilmu, gitu ya. Mempelajari gimana semangat ulama dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan ketiga berteman dengan teman-teman yang semangat, berteman dengan teman-teman yang istiqomah menuntut ilmu. Jangan berteman dengan orang-orang yang malas, yang sukanya berdebat, sukanya main sosmed, tidak ada waktu untuk menuntut ilmu. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik, jika dirasa cukup maka saya ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakum ilma. Semoga yang kita dengarkan sore hari ini bermanfaat dan dinilai sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat dan bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap ilmu dan ahli ilmu seperti Imam Syafi'i dan memotivasi kita untuk belajar bahasa Arab biar bisa pinter bikin syair seperti Imam Asy-Syafi'i ya. Sekali lagi jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakum ilma. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan Ustaz. Barakallah. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Amin wa iyyakum.